saya Alvila Farhatwajana dari kelas 11 TKJ 1 akan memaparkan tentang materi firewall. Cakupan materinya yaitu ada konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, studi kasus, firewall log, blok akses pada jam tertentu, konsep address list untuk firewall filter dan firewall NAT, SCR, NAT, SRC, NAT, DST, NAT, dan DNS server. Yang pertama, firewall filter chain. MikroTik ini memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya itu untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router kita. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Konsep firewall filter rules itu terdapat 3 chain pada filter rules. Yang pertama input, yaitu untuk memblokir paket-paket yang menuju router. Output, yang kedua output untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang ketiga forward untuk memblokir paket data yang melewati router. Kemudian konsep filter if dan then. Yang pertama if. Jika paket-paket yang akan difilter yang akan disetting sesuai dengan kebutuhan kita, atau bisa kita sebut dengan apa saja dengan spesifik yang akan difilter seperti web, ICMP atau DNS. Yang kedua then, setelah kita menentukan dari spesifik paket mana yang akan dipilih tadi, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting sebelumnya. Inilah yang disebut dengan konsep then. Kemudian konsep strategi. Yang pertama, accept, view, drop, any merupakan istilah strategi yang sering digunakan pada jaringan WAN. Accept, view, drop, any juga berartikan beberapa PC atau klien yang diizinkan dan sebagian besar dari PC klien tidak diizinkan. Yang kedua, drop, fem, accept, any. Ini merupakan kebalikan dari accept, view yang sebelumnya. Drop, any ini berarti tidak diizinkan sebagian besar dan mengizinkan beberapa PC klien saja. Kemudian studi kasus, yang pertama hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Yang kedua, hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga, hanya mengizinkan beberapa virtual PC yang tidak bisa diakses ke internet, sisanya bisa. Kemudian yang keempat, memblokir YouTube, Facebook.com, dan web HTTP lainnya dari sisi klien. Jadi untuk studi kasus yang pertama, ini hanya beberapa PC yang bisa diizinkan, sedangkan yang lainnya tidak bisa. Langkah pertama, kita mencari IP address-nya terlebih dahulu. Untuk mencarinya, klik terminal, lalu ketik show IP, lalu akan muncul IP address-nya. Lakukan hal ini ke seluruh PC yang ada. Nah, setelah kita lakukan hal yang sama kepada semua PC, akan mempunyai IP address. Kemudian kita akan langsung terhubung ke Winbox. Kemudian klik menu IP, lalu klik firewall rule. Kemudian tambahkan filter rules, kemudian change-nya kita ubah menjadi input, address-nya kita ganti dengan 1.1.1.250, kemudian protokolnya kita ganti menjadi
ICAMP, kemudian apply, lalu kita actionnya menggunakan accept, kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Nah, kita tambahkan lagi satu PC. Caranya sama, tapi addressnya kita ubah menjadi 251. Protokolnya tetap menggunakan ICMP. Actionnya kita gunakan action accept, kemudian apply, lalu klik OK. Nah, kemudian kita akan menambahkan yang tidak diizinkannya. Untuk C-nya kita input, addressnya kita pasang dari 252 sampai 254. Protokolnya kita menggunakan ICMP ya, masih sama. Kemudian untuk accept-nya kita gunakan action drop, kemudian apply, lalu klik OK. Nah, setelah kita mengkonfigurasi Winbox-nya, kita akan mengecek dengan ketikan ping di PC-nya. Nah, jika seperti ini yang diperbolehkan atau diizinkan, berarti kita berhasil mengkonfigurasi Winbox-nya. Nah, jika seperti ini berarti ini yang tidak diizinkan atau diblokir ya. Strategi selanjutnya, kemudian PC yang diperbolehkan ping ke internet. Pertama kita disable dulu semuanya, kemudian kita tambahkan filter rule. Chain kita sekarang menggunakan for one, berbeda dari sebelumnya. Kemudian tambahkan address, lalu protokolnya kita tetap menggunakan ICMP. Accept-nya juga actionnya juga kita menggunakan action accept. Nah, kemudian kita tambahkan lagi PC yang ingin diperbolehkan. Chain-nya tetap menggunakan for one, addressnya kita rubah menjadi 251. Kemudian actionnya kita menggunakan action accept, kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk PC yang tidak diperbolehkan untuk ping ke internet. Change-nya masih tetap sama, yaitu for one. Kemudian addressnya dari 252 sampai 254. Untuk protokolnya juga kita menggunakan ICMP. Kemudian untuk action kita rubah menjadi drop. Kita klik apply, lalu klik OK. Lalu kita akan mengeceknya atau mencobanya bisa tidak
ping ke internet. Nah, untuk ping ke internet ini berbeda dari ping ke router yang sebelumnya, itu 1.1.1.1. Yang ini kita menggunakan 8.8.8.8. Nah, jika seperti tadi itu artinya yang bisa mengakses ping ke internet. Nah, jika tampilannya seperti ini, artinya ini yang tidak diperbolehkan ping ke internet. Kemudian firewall log. Log ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sih yang sesuai yang kita inginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Kemudian memblokir akses pada jam tertentu. Pengaturan waktu pada router board MikroTik itu dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rules yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mode operasi NTP itu ada 4. Yang pertama client mode, server mode, peer mode. Yang keempat broadcast and multicast. Kemudian konsep address list. Address list ini gunanya untuk memfilter berdasarkan grup IP satu line address list, dapat berupa subnet, range IP, atau specific IP. Kemudian address list untuk filter firewall dan NAT. Firewall NAT kita sempat digunakan sebelumnya pada bab Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT ini digunakan untuk ketersediaannya alamat IP publik. Prinsip NAT ini sama seperti filter rules yang kerjanya dengan konsep IPDN. Namun bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada action firewall NAT terdapat 2 type yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Nah, SRC NAT dan DST NAT di MikroTik itu terdapat 2 type NAT. Yang pertama, SCR NAT digunakan ketika kita atau klien yang di dalam router ingin keluar dari internet. Yang pertama, MaskQuarD ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Yang kedua, SCR NAT ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public statis. Kemudian yang kedua, DST NAT ini digunakan ketika klien atau pengguna di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Yang pertama, DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Yang kedua, redirect ini digunakan ketika kita ingin membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Selanjutnya, konfigurasi DNS server. Yang pertama, kita translate IP ke domain
bermain atau sebaliknya, atau kita bisa dilakukan apa kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita ingin diakses oleh jaringan. Ketika ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain, jadi sifatnya lokal dan tidak di-resolve ke internet. IP, DNS, centang allow request, kemudian status. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.